Di masa penanganan pasca bencana Sumatera Utara, Satuan Brimob Polda Sumut membangun sumur galian di Desa Batu Horing, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Setelah sepekan personil Brimob bersama masyarakat membangun sumur galian, akhirnya pada Rabu sore, sumur tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan kepada warga Desa Batu Horing. Banyaknya bebatuan membuat mereka tidak dapat membangun sumur bor dan memilih membuat sumur galian. Hal ini dilakukan atas arahan Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka guna menunjang kebutuhan air bersih serta membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan selama masa penanganan pasca bencana. Diketahui sumur galian ini dapat memenuhi kebutuhan air sekitar 20 kepala keluarga di wilayah tersebut. Satuan Brimob Polda Sumut juga membangun sumur bor di Desa Air Tolang, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Pembuatan sumur bor kedua tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana yang mengalami keterbatasan akses air untuk kebutuhan sehari-hari. Rencananya kegiatan serupa akan terus berlanjut di sejumlah lokasi lain yang membutuhkan. Setelah bencana, memang betul-betul terputus aliran air ke daerah alamat kami ini, Perumahan Jaya Green. Jadi dengan adanya sumur bor yang disumbangkan oleh pihak Polri melalui Brimob, sangat-sangat membantu dan terima kasih. Pemirsa, warga korban bencana Sumatera masih tinggal di pengungsian. Pemerintah pun mengebut rehabilitasi lokasi terdampak bencana. Hampir 2 bulan sudah sejak bencana banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini, warga masih tinggal di tempat-tempat pengungsian yang didirikan oleh pemerintah. Mereka masih menantikan bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah. Penyaluran bantuan pun terhambat kondisi jalan yang masih sulit ditembus. Di Aceh Utara, mobil relawan nyaris terseret arus deras di aliran sungai Kecamatan Sawang. Pemerintah terus mendorong perbaikan wilayah terdampak bencana. Tim pengarah membentuk tim sekretariat hingga tim pelaksana untuk mempercepat penanganan. Nantinya, tim ini akan melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami di tim pengarah ini tugasnya adalah antara lain menetapkan rencana induk rehab rekon, kemudian juga rencana aksi untuk rehab rekon. Selain itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan laporan rutin kepada Bapak Presiden. Di dalam Kepres disebutkan bahwa kami harus melaporkan minimal 2 bulan sekali kepada Bapak Presiden. Sementara itu, pemerintah pastikan pasokan pangan di daerah terdampak bencana tidak mengalami gangguan signifikan. Meski sejumlah daerah sempat menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan Presiden Republik Indonesia tiba di Aceh. Alat berat dan mobil air bersih siap mempercepat penanganan bencana. Kedatangan bantuan tersebut menjadi bukti nyata respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung upaya tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana. Bantuan Presiden Republik Indonesia untuk percepatan penanganan bencana di Provinsi Aceh tiba di Pelabuhan Krung Keku, Kabupaten Aceh Utara. Bantuan strategis ini diangkut menggunakan kapal Adri 53 dan disambut langsung oleh Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Joko Hadi Susilo bersama jajaran terkait. Kedatangan bantuan ini menjadi bukti nyata respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung upaya tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana. Bantuan yang tiba meliputi 8 unit kendaraan reverse osmosis untuk pengolahan air bersih, 3 unit eskavator standar, 2 unit eskavator long arm, serta 3 unit bulldozer.
Seluruh alat berat dan kendaraan operasional ini akan digunakan untuk pembersihan material pasca bencana, pembukaan akses wilayah, normalisasi sungai, dan penyediaan air bersih bagi warga. Seluruh bantuan ini akan segera digerakkan sesuai kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mempercepat normalisasi wilayah serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah, sebuah mobil tiba-tiba mogok di tengah perlintasan rel ganda Madukuro, Semarang, Jawa Tengah. Mobil kursus setir tersebut bisa didorong oleh warga dan petugas polisian. Sebuah mobil kursus setir tiba-tiba mogok di tengah perlintasan ganda di Madukuro, Semarang, Rabu siang. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang berada di dalam mobil. Instruktur mengemudi dan siswa belajar tampak panik saat mengetahui mobilnya mogok dan terjebak di perlintasan. Beruntung saat peristiwa tersebut, tim Humas Polda Jawa Tengah dan warga dengan sigap menyelamatkan mobil dari perlintasan. Setelah mobil berhasil didorong, kereta api dapat melintas dengan lancar. Pada saat melihat mobil tersebut, insting saya bermain, sesegera mungkin kita harus menyelamatkan nyawa orang di dalam mobil dan dengan cara mendorong. Dan tentunya perasaan saya deg-degan, luar biasa karena siap posisi disambar kereta. Namun ini tugas yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat yang ada atau warga yang ada di dalam mobil tersebut. Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya saat latihan mengemudi, agar lebih waspada saat berkendara di jalan raya. Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia diduga gelandangan meronta hebat saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang digelar petugas Satpol PP di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada tadi siang. Pria lansia ini seketika meronta saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Rontaannya kian hebat hingga petugas terpaksa menyeret paksa ke dalam mobil patroli. Selain gelandangan dan pengemis, razia juga menyasar para lapak-lapak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Tenda dan gerobak pedagang yang menyalahi aturan langsung dibongkar dan disita petugas. Di salah satu lapak pedagang, petugas juga menemukan beberapa botol bekas minuman keras. Hari ini kita laksanakan dengan baik, lancar, dan tertib karena sesuai dengan prosedur kita sudah lakukan tahapan-tahapan secara administrasi dan hari ini merupakan tahapan pelaksanaan. Razia PMKS sengaja digelar menyusul kian maraknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di ibu kota di awal tahun. Selain melanggar, keberadaan PMKS dan PKL juga dituding merusak keindahan tata kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.